Di sebuah desa terpencil di Yogyakarta, terdapat sebuah rumah tua yang telah ditinggalkan selama beberapa dekade. Penduduk setempat menyebutnya rumah bayangan. Mereka percaya bahwa rumah itu dihuni oleh makhluk-makhluk gaib dan penuh dengan misteri yang tak terpecahkan. Setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang desa mengunci pintu dan jendela mereka, berharap terhindar dari pengaruh rumah itu. Suatu malam, seorang penulis bernama Andi memutuskan untuk tinggal di rumah tua itu. Dia berharap mendapatkan inspirasi untuk novel horor terbarunya. Andi merasa tertantang untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi balik dinding-dinding rumah tersebut. Saat memasuki rumah, Andi merasakan hawa dingin yang menyusup ke dalam tulangnya. Lampu-lampu tua berayun perlahan, seakan-akan ada tangan tak terlihat yang menyentuhnya. Di setiap sudut ruangan, bayangan-bayangan gelap tampak bergerak-gerak dengan sendirinya. Malam pertama Andi di rumah itu dipenuhi dengan suara-suara aneh. Terdengar bisikan-bisikan halus yang seolah-olah memanggil namanya. Pintu-pintu berderit dan lantai kayu yang usang berbunyi di setiap langkahnya. Andi mencoba untuk tetap tenang, menganggap semua itu adalah hasil imajinasinya. Namun, saat tengah malam tiba, keadaan semakin mencekam. Andi mendengar suara langkah kaki di tangga kayu. Dia mencoba mencari sumber suara itu, tetapi tak menemukan siapapun. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di ujung tangga. Bayangan itu mendekat dengan cepat, dan Andi merasakan napasnya terhenti. "Siapa kamu?" tanya Andi dengan suara gemetar. Bayangan itu hanya diam, tetapi sepasang mata merah menyala tampak dari kegelapan. Andi merasa ketakutan yang amat sangat. Dia mencoba melarikan diri, tetapi kakinya terasa seperti tertancap di lantai. Bayangan itu semakin mendekat dan mengulurkan tangan berwarna hitam pekat ke arah Andi. Dalam ketakutan yang luar biasa, Andi menjerit sekuat tenaga. Suaranya bergema di seluruh rumah tua itu. Bayangan itu lenyap dalam sekejap mata, tetapi Andi merasa ada sesuatu yang masih mengawasinya dari kegelapan. Setelah malam itu, Andi mulai mengalami mimpi-mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia selalu dikejar oleh bayangan hitam dengan mata merah menyala. Dia terbangun setiap malam dengan keringat dingin, merasa ketakutan yang tak terkira. Semakin lama, mimpi-mimpi itu semakin nyata. Andi merasa bayangan itu semakin dekat, seolah-olah ingin merenggut jiwanya. Andi pun memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang rumah tua itu. Dia bertanya kepada penduduk desa dan menemukan bahwa rumah tersebut dulunya milik seorang dukun yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Dukun itu sering melakukan ritual-ritual mengerikan di dalam rumah, mengundang makhluk-makhluk gaib untuk memenuhi kekuatannya. Namun, suatu hari, dukun itu menghilang tanpa jejak, meninggalkan rumah dan semua rahasianya. Semakin Andi menyelidiki, semakin banyak kejadian aneh yang dia alami. Setiap malam, suara tangisan perempuan terdengar dari lantai atas. Ketika Andi mencoba mendekati suara itu, dia selalu menemukan ruangan kosong dengan dinding yang dipenuhi dengan tulisan kuno. Tulisan-tulisan itu tampak bergerak-gerak, seolah-olah ingin menyampaikan pesan yang tidak dapat dipahami oleh Andi. Suatu malam, Andi memutuskan untuk merekam kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah itu. Dia memasang kamera di setiap sudut ruangan dan menyalakan alat perekam suara. Malam itu,
Suara-suara semakin jelas terdengar. Dalam rekamannya, Andi mendengar bisikan-bisikan yang mengucapkan mantra-mantra kuno, disertai dengan suara langkah kaki yang semakin mendekat ke arahnya. Di puncak ketegangan, Andi melihat bayangan hitam itu kembali muncul. Kali ini, bayangan itu tidak sendiri. Di belakangnya, muncul sosok perempuan dengan wajah pucat dan mata kosong. Perempuan itu mengenakan gaun putih panjang yang kotor dan sobek-sobek. Andi merasa ada sesuatu yang mengenalinya, seolah-olah perempuan itu ingin menyampaikan pesan kepadanya. Andi merasa tak berdaya. Tubuhnya membeku di tempat. Perempuan itu mendekat dan Andi melihat air mata darah mengalir dari mata kosongnya. "Tolong bantu aku," bisik perempuan itu dengan suara yang parau dan penuh kesedihan. Andi merasa tersentuh oleh permintaan perempuan itu, tetapi bayangan hitam tidak membiarkan perempuan itu mendekat lebih jauh. Dengan satu gerakan cepat, bayangan hitam meraih perempuan itu dan menariknya kembali ke kegelapan. Andi merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan dia memutuskan untuk mencari tahu siapa perempuan itu dan apa yang sebenarnya terjadi di rumah tua tersebut. Keesokan harinya, Andi pergi ke perpustakaan desa dan menemukan artikel lama tentang seorang perempuan yang menghilang secara misterius di rumah tua itu. Perempuan itu adalah istri dari dukun yang melakukan ritual-ritual mengerikan. Dia dibunuh oleh suaminya sendiri dalam sebuah ritual yang gagal, dan rohnya terjebak di rumah itu bersama dengan bayangan hitam yang diciptakan oleh dukun tersebut. Andi merasa semakin terjebak dalam misteri rumah tua itu. Setiap malam, bayangan hitam semakin sering muncul, membuatnya tak bisa tidur dengan tenang. Dalam keputusasaannya, Andi memutuskan untuk melakukan ritual yang pernah dilakukan dukun itu, berharap bisa mengusir bayangan yang menghantuinya dengan bahan-bahan yang dia temukan di rumah tua itu. Andi mulai melakukan ritual di tengah malam. Dia menggambar lingkaran di lantai dengan darah ayam, menyalakan lilin-lilin hitam, dan mengucapkan mantra-mantra kuno. Saat dia melafalkan mantra terakhir, bayangan hitam muncul di tengah lingkaran. Matanya menyala lebih terang dari sebelumnya. Bayangan itu tertawa dengan suara mengerikan, membuat Andi merinding. "Kamu pikir bisa mengusirku?" kata bayangan itu dengan suara yang dalam dan seram. "Aku adalah kegelapan yang tak bisa dihapuskan, dan kini kamu telah membangunkanku." Andi merasa putus asa. Dia merasakan dingin yang menyelimuti tubuhnya dan tiba-tiba jatuh pingsan. Saat dia terbangun, dia berada di rumah sakit, dikelilingi oleh penduduk desa yang khawatir. Namun, Andi tidak lagi menjadi dirinya yang dulu. Dia selalu bergumam tentang bayangan-bayangan yang menghantuinya, dan tak ada yang bisa membantunya melupakan malam mencekam itu. Di akhir cerita ini, bayangan hitam tetap bersembunyi di rumah tua itu, menunggu korban berikutnya yang berani memasuki tempat angker tersebut. Rumah bayangan tetap menjadi misteri yang menakutkan, dan rahasia kelamnya terus menghantui siapapun yang mencoba mengungkapnya.